Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas untuk boleh menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur nomor 119 ayat 81 sampai 96. Judul renungan kita malam hari ini yaitu Kirbat yang diasapi. Bapak Ibu, dalam renungan kita malam hari ini, kita melihat bahwa jika didesak dalam berbagai tantangan dan pencobaan memang tidak nyaman. Orang-orang fasik dan sombong menyerukan tiada henti. Terhimpit, lelah dan tak berdaya, barangkali hanya sedikit kata-kata yang bisa mengekspresikan situasi tersebut. Ketidakberdayaan itulah yang diekspresikan pemazmur dalam ungkapan seperti kirbat yang diasapi. Ayat 83. Kirbat adalah kantong atau pundi yang terbuat dari kulit binatang utuh. Digunakan oleh orang-orang pada zaman dahulu untuk tempat air, minyak, susu, anggur, mentega, dan keju. Kirbat yang diasapi akan menjadi kering sehingga menjadi mudah retak serta tidak berguna lagi. Demikianlah pemazmur menggambarkan situasi yang dialaminya. Ia terhimpit oleh desakan para musuh yang mendesak, mengejar dan mengancam. Ayat 84 sampai 87. Namun, pemazmur tidak kehilangan imannya. Di tengah situasi sulit, ia tetap mengandalkan Tuhan. Seruan demi seruan disampaikan kepada Allah karena ia sadar bahwa hanya Tuhan sajalah sumber pertolongannya. Kesetiaan Tuhan kepada umatnya dibuktikan oleh firman-Nya yang tetap dan melintasi segala zaman. Ayat 89 sampai 90. Bagi pemazmur, bersandar teguh pada firman adalah satu-satunya sumber kekuatannya dalam menghadapi tantangan. Jadi, tidaklah heran bila nats ini menggambarkan dengan jelas keteguhan pemazmur dalam memegang ketetapan Tuhan. Nat ini juga menunjukkan dinamika iman yang begitu hidup. Di satu sisi ada pertanyaan dan seruan permintaan tolong kepada Allah, namun di sisi lain ada keteguhan hati untuk selalu bersandar pada firman Allah. Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah kita berada pada titik seperti yang dirasakan oleh pemazmur? Berada dalam tantangan hidup tiada henti, bahkan seolah-olah segala sesuatu telah hancur dan berakhir seperti kirbat yang diasapi. Bila merujuk pada refleksi sang pemazmur, maka milikilah dinamika iman hidup sebagai mana dituturkan serta dihayati pemazmur dalam nas ini. Ia menunjukkan keteguhan hati untuk meminta pertolongan Allah yang disertai dengan keteguhan untuk bersandar penuh pada firman-Nya. Janganlah pernah menyerah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di dalam setiap hati kami, dan juga Roh Kudus senantiasa menolong dan menuntun, menerangi setiap hati dan pikiran kami untuk lebih jauh memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin.